Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abadan. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Kama amara Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita genapkan dan sempurnakan sholat Jumat kita ini dengan bersabar mendengarkan khutbah dulu. Karena sholat Jumat tanpa khutbah itu tidak sah. Khutbah juga menjadi tidak sah kalau rukun-rukunnya tidak dipenuhi. Kalau rukun-rukun dalam bacaan bahasa Arab tadi sudah saya sampaikan, tinggal satu rukun lagi yaitu duduk, baru itu khutbah lagi. Nah itu rukunnya. Nah rukun yang lain yang harus diuraikan sekarang adalah tadi yang saya sampaikan. Mari kita tingkatkan pemeliharaan kita atas ketakwaan kita. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu selalu merasa dipantau oleh Allah dan seluruh alat pemantaunya seperti para malaikat yang mengawal kita. Di samping Allah sendiri melihat apakah kita ini melaksanakan perintah Allah atau tidak. Nah, orang yang bertakwa itu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Banyak jalan menuju takwa. Keseluruhan isi Al-Quran yang sekitar 6.666 ayat dengan seluruh ayat basmalah atau bismillah itu adalah ajaran ketakwaan semuanya. Sunnah Rasul yang terdiri dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takdir atau persetujuan Nabi atas sesuatu, itu adalah jalan ketakwaan yang primer di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di antara banyak jalan itu, sekarang ini kita sedang berusaha meraih takwa dengan berpuasa. Tadi saya bacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan berpuasa seperti halnya dulu orang-orang sebelum kamu semua diwajibkan juga berpuasa. Untuk apa? Untuk takwa.
untuk bertakwa, agar kamu bisa berkontemplasi selama sebulan ini, merenung, kemudian menyadari bahwa saya harus menempuh jalan takwa. Nah saudara, takwa secara aktif kita melaksanakan perintah Allah, secara pasif kita menghindari larangan-larangan. Karena ada larangan-larangan Allah itu yang mengurangi ketakwaan kita, mengurangi pahala kita, termasuk mengurangi puasa kita. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahih hadis. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut di dalam hidupnya? Siapa orang yang bangkrut di dalam ketakwaannya? Para sahabat menjawab gini, al-muflisu fina malla dirhamalahu wala mata wala difa. Rasul, orang bangkrut itu ya orang yang kehabisan uang, kehabisan harta, hutangnya lebih banyak daripada asetnya, itu bangkrut. Kata para sahabat, pakai teori ilmu hukum ekonomi dan ilmu hukum perdata, bangkrut itu kalau hartanya habis disita oleh bank, dilelang, itu bangkrut. Perusahaannya dinyatakan pilot, bangkrut. Tapi kata Rasul, bukan itu bangkrut. Apa bangkrut itu? Innal muflis min ummati mayyati yawmal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang bangkrut itu ketakwanya itu orang yang nanti datang di hari kiamat, sesudah mati masuk ke hari kiamat, dia datang dengan sholat yang bagus, rajin sholatnya ketika itu, bagus puasanya ketika itu, zakatnya lancar. Tetapi apa? Dia menjadi bangkrut di akhirat karena dia mati membawa dosa yang bisa mengurangi seluruh pahala sholat, zakat, dan puasa. Apa itu? Pertama, suka mencerca, memaki-maki orang lain. Maki. Hati-hati loh kalau jadi atasan. Jangan suka maki-maki, dihitung dulu, bener pantas dimaki enggak nih orang. Kalau enggak pantas dimaki, enggak salah. Kalau memang pantas dimarahi, marahi aja, enggak usah dimaki. Satu, suka maki-maki orang lain. Yang kedua, suka menuduh orang berbuat yang tidak baik, padahal dia tidak punya bukti. Yang ketiga, wakala malah ada, suka makan hartanya orang. Kemudian wasafakat dama hada, menumpahkan darah orang lain, membunuh, ngebom, wabaroba hada, memukul. Nah itu kata Rasulullah, besok pahalamu tuh dikurangi. Misalnya gini, saya nih puasa bagus nih, sholat saya bagus, zakat saya bagus, saya masuk ke akhirat. Tapi tiba-tiba di akhirat nanti datang orang yang pernah dikerja. Pak Basri Hasanuddin datang, Pak Maruf, ya Allah jangan masukkan surga dia dengan pahalamu, dia pernah mencaci maki saya di depan umum. Diambil pahalanya, pahala saya itu diberikan ke Pak Basri. Sudah ke surga, kalau Pak Maruf dulu, Pak Hasanuddin datang lagi. Jangan Pak, ya Allah jangan kesurgakan dulu dia pahalanya. Dia pernah menuduh saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Oh kalau gitu ambil pahala makhluk. Sudah pahalanya masih banyak karena sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, ke surga kamu mau. Ntar dulu kata Kapolda, ntar dulu.
Pak Mahfud itu pernah melanggar, memakan harta saya. Gaji saya seharusnya 10 juta, dipotong 1 juta, tidak bilang saya. Oh betul, betul. Ambil pahala saya dikasih kata Polres. Pandang. Sudah Mahfud, kamu sudah pahala masih banyak. Datang lagi. Ntar dulu Kapolres datang. Ntar dulu. Dia pernah membunuh anak buah saya. Ambil lagi pahala. Sampai pahala saya habis. Nah sudah habis, sudah kamu ke neraka sekarang, habis pahala, bangkrut. Masih datang lagi orang, masih datang lagi. Oh itu dia, si Fulan datang lagi. Jangan ke neraka dulu, dia pernah mukul saya. Padahal pahala saya sudah habis. Diambillah dosa si Fulan itu, ditambahkan ke saya sehingga dosa saya untuk masuk neraka tambah banyak. Semua orang datang. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, faida faniyat hasanatuhu qabla yuddo ma alaihi ukhida min khokoyahu fabriha alaihi summa kuriha finna. Kalau sudah habis pahalanya, diambil dosa-dosa orang yang pernah diganggu haknya itu, diberikan ke dia, wa kuriha finna, maka dia bangkrut, tidak jadi masuk surga meskipun puasanya bagus, tidak wajib, sholatnya bagus, tidak jadi, zakatnya banyak, tidak jadi masuk surga, karena dia membawa dosa ketika mati dengan perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Minimal di sini ada 6. Saudara, itulah bangkrut kata Rasulullah. Nah, saudara, ini apa artinya? Artinya Islam itu mengajarkan hidup berbaik-baikan di antara sesama manusia. Islam itu adalah agama kemanusiaan, bukan agama kekerasan. Berbuat baik kamu kepada manusia kalau kamu ingin mendapat surganya kelak. Jangan sakiti hati orang lain, jangan sakiti, jangan melanggar haknya orang lain kalau kamu tidak ingin bangkrut di akhirat kelak. Terus kalau begitu takwa itu dari sudut, kalau sudut saya sekarang memimpin TNI ataupun bawahan saya secara administratif itu TNI, tentara gitu. Kalau dari sudut ilmu perang, kita perang itu ada 2. Satu, segi defensif bertahan, yang kedua segi ofensif menyerang untuk kemenangan, untuk kebaikan. Kalau bertahan itu tadi, kamu jangan suka mencerca, jangan juga menuduh orang sembarangan, jangan makan barang yang haram, jangan membunuh orang, menumpahkan darah orang, jangan suka mukul orang. Lalu kemudian ofensif. Kalau sudah bisa defensif, berbuat yang lebih aktif, menolong orang yang membutuhkan. Kalau tadi kan bertahan kita, dan sekarang bersedekah, membantu orang yang kesusahan. Sesama manusia, tidak peduli Islam atau tidak Islam, manusia yang lemah itu harus ditolong, harus dilindungi. Sebuah kisah, Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang wanita yang suaminya baru meninggal. Datang kepada Rasul, saya ingin menanyakan sesuatu. Apa kata Rasul? Ketika suamiku akan meninggal itu terjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Suamiku tampak kesakitan tapi menjelang kematiannya tersenyum. Apa dia? Saking sakitnya suami saya itu pingsan, kemudian dia tersenyum lalu mengatakan, laukana abad, laukana abad. Lalu dia pingsan lagi sambil tersenyum. Sudah itu bangun lagi, tersenyum lagi, dia bilang, laukana ajda, laukana ajda. Pingsan lagi Rasul. Terus itu bangun, dia tersenyum mengatakan laukana kullu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meninggal dia dengan tersenyum. Apa itu artinya? Sudah diselidiki, sejarah hidupnya begini.
suamimu tuh suka menolong orang lemah. Pada suatu hari ada orang pincang mau ke masjid, sementara di masjid itu panggilan adzan sudah selesai dan tinggal iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, orang pincang itu masih jauh ke masjid, lalu digendong oleh suami, "Ayo Pak, biar kamu ikut makmum. Biar kamu bisa ikut makmum, saya gendong biar menjadi makmumnya Nabi." Maka suamimu ketika akan meninggal itu melihat gambaran surga karena dia menggendong orang yang pincang dan sejalan itu. Lalu suami mengatakan, "Laukan abadi Allah, seandainya saya menggendong lebih jauh, alangkah lebih besar lagi surga yang ditunjukkan kepada saya menjelang akan mati ini." Terus yang kedua, sehingga suami itu mengatakan, "Laukan apa seandainya lebih jauh," dia tersenyum. Tapi ini sudah cukup, saya menggendong sebentar aja sudah dapat surga digambarkan menjelang kematian. Karena katanya orang mau mati itu tersenyum, matinya pun tersenyum, surga ada di depan. Lalu yang kedua, suatu saat subuh suami mau pulang dari masjid, melihat ada orang kedinginan. Melihat ada orang kedinginan di pojok kota Madinah, dia segera lari ke rumah mengambil selimut bekas. Diberikan, "Ini kamu, ayo ke rumah saya, ini selimut, dikasih selimut." Menjelang kematian Allah melihatkan, inilah surga karena kamu menolong orang lemah. Menjelang kematian itu diperlihatkan kata Nabi surga. Sehingga suami itu tersenyum mengatakan, "Laukan ajidak, ya Allah, seandainya saya memberi selimut yang lebih bagus, lebih hebat lagi surga yang kau sediakan kepada saya." Terus yang ketiga, Nabi mengatakan, suami mengatakan, "Laukan pun seandainya saya berikan semua." Lalu suami meninggal. Apa itu? Suami pulang dari pasar membawa sebungkus makanan. Ada orang kelaparan itu di jalan, lalu diberikan sama dia, "Kakek, ini makananku separuh saya kasih kamu. Kamu kelaparan, makanlah si kakek miskin di pinggir jalan itu." Lalu kata Rasulullah, suami memperlihatkan surga karena dia memberi makan orang miskin. Sehingga suami mengatakan, "Laukan pun seandainya makanan itu saya berikan semua, alangkah hebat pahala yang diberikan kepada Allah." Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu maka saya mengajak kita semua, mari kita jangan bangkrut. Puasanya mau takwa, jangan bangkrut, puasa dengan benar. Jangan melakukan hal-hal yang tadi yang dilarang oleh Nabi. Jangan memfitnah, jangan menuduh, jangan mengambil harta orang lain, jangan membunuh dan sebagainya. Defensif, jangan sewenang-wenang. Lalu ofensif, membantu. Itulah takwa. Jadi takwa itu ibarat perang. Kata Nabi itu kan ketika Nabi pulang dari perang Badar, para sahabat menarik malu hebat, "Alhamdulillah kita 300 orang mengalahkan 1000 orang perang Badar." Kata Nabi, jangan gembira dulu. Kenapa? Karena perang Badar di mana satu orang bisa mengalahkan 3 orang itu perang kecil. Meskipun itu berat bagi untuk kecil, yang lebih berat bagi adalah bagaimana kamu menjaga hawa nafsumu agar tetap bertakwa. Bagaimana kamu defensif, bagaimana kamu ofensif di dalam melaksanakan tugas kehidupan itu. Terakhir, terus gimana dong? Kalau sudah terlanjur berbuat sesuatu, sudah pernah memfitnah orang, mengambil harta orang, sewenang-wenang kepada orang, dan sebagainya. Gimana caranya? Caranya? Satu,
minta maaf. Minta maaf. Saya datang, Pak Basri, saya minta maaf Pak. Misalnya, saya pernah memfitnah Bapak. Meskipun Bapak tidak tahu, tidak sakit hati, tidak terganggu, tapi saya merasa memfitnah. Saya merasa menjadi mati. Minta maaf. Selesai. Minta maaf. Itulah sebabnya habis puasa itu orang diajak maaf-maafan kalau dalam tradisi Islam. Itu bukan orang maaf-maafan habis bulan Ramadan, itu bukan ajaran Tuhan, bukan hadis, tapi tradisi Islam yang dibangun dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Minta maaf kan? Nah, minta maaf itu kapan saja lakukan, tapi di Indonesia dibuat tradisi kalau habis lebaran saling minta maaf. Minta maaf agar tidak bangkrut nanti puasa sudah begitu hebatnya, begitu beratnya, tahu-tahu bangkrut karena tidak minta maaf. Lalu yang kedua, taubat. Kan orang mungkin yang kita langgar hanya itu terlanjur mati. Yang difitnah udah mati, tak ada yang dibunuh, apalagi yang sudah dibunuh. Terus gimana? Pahalanya akan ditagih besok. Taubat. Maka Allah atau Islam mengajarkan kepada kita taubat. Taubat itu apa? Niat untuk menghentikan seluruh kesalahan dan mohon ampun kepada Allah dan akan selalu berbuat baik. Itu taubat. Jangan khawatir, Islam itu selalu memberi jalan. Nanti pulang ke waduh, ya, saya marah-marah itu sudah mati. Kalau masih hidup datangin minta maaf. Kalau ngadu minta maaf, apa minta maaf, nunggu lebaran. Kalau tidak ada yang mati lebih dulu. Kan budaya Indonesia bagus. Buat lebaran ada orang minta maaf tidak malu. Coba kalau tidak ada lebaran gitu mau minta maaf kan ditanya, ngapain kamu minta maaf? Nah kalau lebaran kan enak kan, minta maaf ya selama ini pergaulan kita gini cair. Nah itulah disebut silaturahim. Jadi silaturahim itu apa sih? Silaturahim itu jaringan antar manusia. Beliau itu mari kita berbuat baik di antara sesama manusia tanpa membedakan agama. Perintah manusia itu kan untuk manusia. Apa perintah? Kalau di dalam Al-Quran kepada orang Islam Allah itu mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang Islam yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi kepada manusia yang dituntut Islam, Allah mengatakan begini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, Islam atau tidak, sembahlah Tuhanmu. Nah, lama-lama orang kan Islam, Tuhan dia Allah. Islam. Yang belum silakan. Nah, itu yang kemudian menyimpulkan ajaran toleransi. Tidak merasa saya benar sendiri lalu ngamuk orang lain, tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi